Apa uang hasil curian? Oke, beli baju. Beli baju yang mana? Beli baju yang mana? Yang ini? Kamu pakai ini, beli baju ini? Ada sisanya. Ada sisanya uang ini, ada sisanya? Ada. Ini. Memanfaatkan momen pendaftaran siswa baru, dua pemuda nekat membobol salah satu sekolah taman kanak-kanak di Desa Mas, Ubud, Gianyar, Bali. Keduanya diduga mencuri uang pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027 senilai hampir 20 juta rupiah yang disimpan di ruang guru. Beruntung aksi tersebut berakhir di tangan polisi. Kembali diawali dengan sore yang ceria. Dua pemuda pengangguran berinisial IMK dan IMGK kini harus berurusan dengan aparat kepolisian setelah diduga melakukan pencurian salah satu sekolah taman kanak-kanak di Desa Mas, Kecamatan Ubud, Gianyar, Bali. Aksi pencurian ini terungkap setelah pihak sekolah menemukan uang pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027 hilang dari dalam ruang guru. Saat dilakukan pengecekan, petugas dan pihak sekolah menemukan bekas congkelan pada pintu ruang guru serta kerusakan di area gudang sekolah. Akibat kejadian tersebut, pihak sekolah mengalami kerugian mencapai hampir 20 juta rupiah yang merupakan uang pendaftaran calon murid baru. Unit Reskrim Polres Gianyar bersama Polsek Ubud dalam mengungkap kasus pencurian yang terjadi di salah satu TK di Desa Mas, Kecamatan Ubud, di mana dua pelaku sudah diamankan kemarin. Terkait dengan kejadian tersebut, sekarang ini para pelaku dan barang bukti sudah diamankan di Polsek Ubud untuk menindaklanjuti proses lebih lanjut. Dapat kami sampaikan bahwa modus operandi daripada kedua pelaku ini adalah dengan cara merusak pintu ruang guru dan mengambil sejumlah uang pendaftaran yang diperkirakan sejumlah 19 juta sekian. Ya, pendaftaran untuk anak-anak murid baru tahun ajaran 2006-2007. Gerak cepat unit Reskrim Polsek Ubud bersama Satreskrim Polres Gianyar akhirnya berhasil mengidentifikasi dan menangkap kedua terduga pelaku. Saat ini kedua terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polsek Ubud untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Laporan Tim Liputan Gianyar, Garuda TV. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah gudang kayu di Jalan Raya Padanggalak, Denpasar, Bali ludes terbakar. Akibat musibah tersebut, pemilik gudang diperkirakan mengalami kerugian material mencapai 200 juta rupiah. Menurut keterangan sejumlah warga, kobaran api tiba-tiba muncul disertai dengan beberapa suara ledakan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar, Bali harus mengerahkan 7 unit mobil damkar untuk menjinakkan kobaran api yang membakar sebuah gudang kayu di Jalan Raya Padanggalak, Denpasar. Hanya dalam waktu setengah jam, api akhirnya berhasil dikuasai sebelum si jago merah nyaris menghanguskan seluruh bangunan gudang. Satu unit mobil yang terparkir di dalam gudang juga ikut ludes terbakar. Diduga, konsleting kelistrikan menjadi pemicu kebakaran. Di dalam kamar yang pas istirahat tiba-tiba api gede, orang ngomong ada ledakan juga, kadangnya kembang api. Berapa kali Pak ledakannya Pak? Wih, lumayan hampir 10 kali kayak kembang api nih kok, pun nyepi nih kok. Goang pun. Langsung yang keluar nih kok. Ini warung buka, nih buka. Buka. Ada orang kerja berarti? Kerja ya.
Jam berapa tadi Pak kira-kira? Jam jam 5, setengah 5. Tapi ada korban nggak? Pekerja bengkel nggak ada ya? Insiden ini sempat menarik perhatian warga sekitar dan yang tengah melintas. Meskipun ada aktivitas karyawan di dalam gudang, namun semuanya berhasil menyelamatkan diri sehingga tidak sampai menimbulkan korban. Laporan Tim Liputan Denpasar, Garuda TV. Om Swastiastu. Saya Iwayan Swastike, Ketua DPRD Kabupaten Karangasem beserta seluruh pimpinan dan anggota DPRD mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan buat umat sedharma. Semoga kita senantiasa diberikan kesejahteraan dari segala penjuru dalam menggapai keinginan mulia dan dapat mengalahkan sifat adharma yang ada di dalam diri kita. Rahayu, Om, Santi, 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 Om. Peristiwa apa saja yang menjadi sorotan di tanah air dan mancanegara? Saya Tisa Noveni, inilah laporan 8 update. Kita lihat nanti ya diumumkannya sebagai apa. Memang sudah ada pembicaraan sudah ada. Bersama fakta yang aktual, menghadirkan informasi terkini untuk Anda. Laporan 8 update setiap hari pukul 3 sore hanya di Garuda TV. Tanggal tua datang, selera harus tetap jalan. Kuliner hemat siap antar kamu makan enak, variatif, nikmat, dan tetap ramah kantong. Rekomendasi spesial untuk malam Sabtumu. Mereka menawarkan ayam goreng utuh berukuran besar dengan harga terjangkau, mulai dari 50 ribuan. Saksikan kuliner tanggal tua setiap Sabtu pukul 7:30 malam hanya di Garuda TV. Ekonomi Indonesia bergerak dinamis dari masa ke masa. Jadi rupiah 17.300. Tapi yang jadi pertanyaan kan kenapa orang still keep buying dolar? Namun di baliknya, adakah risiko yang tersembunyi? Harga minyak dunia tuh naik turun. Kan di beberapa Forbes misalnya mengatakan bahwa rupiah ini mata uang yang terburuk. Saksikan analisis tajam di F2F setiap hari Minggu pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Sejumlah mahasiswa gabungan dari berbagai badan eksekutif mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan serta masyarakat sipil menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Provinsi Bali. Massa yang menamakan diri Aliansi Aksi Bali Bergerak menyuarakan belasan tuntutan terkait kebijakan pemerintah. Dengan membawa berbagai spanduk dan poster kritik, puluhan mahasiswa gabungan dari berbagai badan eksekutif mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan mendatangi kantor DPRD Provinsi Bali. Mereka meneriakkan yel-yel dan berorasi di depan gerbang masuk gedung DPRD Bali. Selanjutnya massa aksi membentuk lingkaran untuk melakukan orasi secara bergantian. Kita berikan lagi sekali. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Mereka. Masa aksi diterima Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Bali Ikomang Nova Sewi Putra, anggota Komisi 1 Anak Agung Gede Agung Suyoga dan Made Suparta. Mahasiswa menyerahkan berkas hasil kajian ilmiah kepada Wakil Ketua 3 DPRD Bali dan memberikan ultimatum atau batas waktu 3 hari kepada pihak DPRD Bali untuk selanjutnya diteruskan ke pemerintah pusat.
Belasan tuntutan yang disuarakan mencakup isu demokrasi, supremasi sipil, ekonomi, hak asasi manusia, pendidikan, hingga lingkungan hidup. Sementara beberapa poin utama tuntutan diantaranya pengusutan tuntas pelanggaran HAM di Papua, perbaikan defisit APBN, pengembalian alokasi dana pendidikan 20%, serta penghentian deforestasi lahan di tanah Papua. Hari ini tuntutan ini saya terima, ya, saya sampaikan dengan pimpinan kami di pusat semua, melalui semua fraksi-fraksi yang ada, ini akan saya bagikan. Saya akan bagikan, baik itu dari fraksi PDIP, fraksi Gerindra, fraksi Golkar, dan juga fraksi Nasdem Demokrat Nasdem. Ini akan kami sampaikan agar masing-masing dari fraksi menyerahkan tuntutan mahasiswa ini ke pimpinan yang di pusat semuanya. Tidak hanya itu, kami juga dari lembaga akan mengirimkan tuntutan ini karena kami lembaga, kami akan tunjukkan ke DPR RI dan juga ke Departemen Dalam Negeri. Setuju? Aksi demo mendapat pengawalan ketat dari 359 personel gabungan Polresta Denpasar dan Polda Bali. Kapolresta Denpasar Kombes Polisi Leonardo De Simatupang menegaskan pihaknya mengedepankan pendekatan persuasif, humanis, dan sabar guna memastikan penyampaian aspirasi berjalan dengan aman dan tertib. Kembali kepada seperti semula. Kekuatan personil ya kita Polres ada 300. Total semua. Ya 300 untuk di Polres saja 339 ya. Selebihnya itu untuk backup aja. Ya, tapi kita kan ini adik-adik mahasiswa kan menyampaikan aspirasi dengan tertib. Ya kita upayakan ini tetap berjalan dengan baik. Ya Polri untuk melayani mereka menggunakan ruang demokrasi sehingga mereka dapat berjalan dengan baik dan masyarakat lain juga yang berlalu lintas di sini berjalan dengan baik, aman. Ya. Setelah berdialog dengan perwakilan DPRD Provinsi Bali, massa akhirnya memubarkan diri. Aksi demo berjalan aman dan tidak diwarnai tindakan anarkis yang merugikan kepentingan umum. Laporan Tim Liputan Denpasar Bali, Garuda TV. Sejumlah mahasiswa dari Dewan Perwakilan Mahasiswa DPM FHIS Undiksa Singaraja mendatangi gedung Dewan DPRD Buleleng untuk menyampaikan aspirasi. Aspirasi yang disampaikan mulai dari mengkritisi RUU Polri serta kenaikan bahan bakar minyak yang terjadi saat ini. Kedatangan belasan mahasiswa dari DPM FHIS Undiksa Singaraja diterima Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya. Para mahasiswa datang menyampaikan aspirasi terkait rancangan Undang-Undang Polri yang dianggap meresahkan masyarakat. Dari kajian mahasiswa Undiksa, RUU Polri yang telah disahkan sangat tidak relevan. Mahasiswa juga menyoroti kenaikan harga bahan bakar minyak yang berdampak terhadap kenaikan harga barang. Mahasiswa minta DPRD Buleleng meneruskan aspirasi mereka ke pusat sehingga pemerintah bisa mengkaji ulang kebijakan saat ini. Menyampaikan kritik dan saran dan mau menerima aspirasi dari kami, dan ini sesuai dengan kebijakan dari urgensi, dan kami menyatakan bahwa kami tidak percaya dengan pemerintahan RI, DPR RI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan perlawanan terhadap konstitusi dan melegalkan cara untuk memperbaiki sistem yang sudah buruk sebenarnya. Dan harapan kami nanti Ketua DPR RI bersama dengan rekan-rekan DPR itu bisa menyuarakan aspirasi kami di tingkat nasional. Ketua DPRD Buleleng Ngurah Arya menyatakan akan menyampaikan aspirasi mahasiswa ke pusat. Terkait Undang-Undang Polri, DPRD Buleleng tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan karena merupakan kebijakan nasional. Nah ini belum, ya memang ini adalah revisi yang ketiga Undang-Undang Nomor 2 2002 sebenarnya itu yang disahkan kemarin sama DPR. Cuman kita menyampaikan ini adalah isu nasional, kita berhak berbicara tentang itu, tetapi kita tidak ada polisi untuk memutuskan, dan kita pastikan bahwa kita akan menyampaikan dengan teman-teman di DPR RI bahwa ini loh keluh kesah masyarakat termasuk mahasiswa, bahwa dengan disahkan Undang-Undang Polri ini berdampak luas dan ada kecurigaan yang besar kepada Polri nantinya. Itu yang terjadi. Ketua DPRD Buleleng Ngurah Arya berharap pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama mencari solusi
atas berbagai persoalan yang disuarakan mahasiswa agar dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalisir. Laporan Pande, Buleleng, Bali, Garuda TV. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Doakan semoga para korban bisa segera kita bawa ke rumah sakit. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Terus bertambah, tapi kita doakan semoga proses evakuasi bisa dapat selesai. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap kami hadirkan. He's off, George Russell makes a mistake, Kimi Antonelli takes the lead. It is, taking down. Ralph Fernandez then on the inside of these two. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotime setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 1:30 siang hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Ini seluruh SPPG khususnya di Magetan membeli langsung ke peternak. Menghadirkan fakta, bukan wacana, dalam Kabinet Merah Putih. Senin sampai Jumat pukul 4 sore, hanya di Garuda TV. Informasi kesehatan terpercaya, kini lebih dekat untuk Anda. Bersama dokter ahli, setiap pembahasan dikemas ringan dan mudah dipahami. Ya, masih di Waktu Indonesia Sehat. Makan sebelum tidur itu jadi masalah. Semua pertanyaan Anda dijawab dengan solusi tepat. Ngasih dok solusi untuk kita tetap bisa minum kopi. Mau pakai susu, susunya yang almond. Saksikan Waktu Indonesia Sehat, Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi, hanya di Garuda TV. Semarak atmosfer pesta sepak bola sejagat Piala Dunia sangat dirasakan masyarakat di kawasan Kedonganan, Kuta Badung, Bali. Seorang warga bahkan rela mengeluarkan biaya belasan juta rupiah untuk memasang bendera negara peserta Piala Dunia di sepanjang jalan menuju rumahnya. Kecintaan pada sepak bola ditunjukkan dengan beragam cara. Bahkan uang belasan juta rupiah pun rela dikeluarkan demi bisa mengekspresikan diri menyambut ajang Piala Dunia. Seperti yang dilakukan Made Sumerte, warga Jalan Peseraman Gang Tangkas, Kedonganan, Kuta Badung, Bali, yang menginisiasi pemasangan puluhan bendera negara peserta Piala Dunia berukuran kecil hingga raksasa yang berjajar di sepanjang jalan menuju rumahnya. Demi menyemarakkan pesta sepak bola sejagat 4 tahunan tersebut, Made Sumerte bahkan rela menghabiskan dana hingga belasan juta rupiah untuk membeli puluhan lembar bendera berkualitas tinggi. Selain pemasangan 48 bendera sesuai jumlah negara kontestan Piala Dunia, maniak bola ini juga menyulap rumahnya sebagai lokasi nonton bareng bersama warga sekitar. Bagaimana mendekatkan kecintaan terhadap bola itu ada dalam diri masing-masing. Yang kedua, tujuannya lain adalah bagaimana mensosialisasikan juga terkait strategi, materi pemain dari masing-masing tim itu. Yang ketiga, jelas bagaimana kita mengakrabkan rasa persaudaraan, pertemanan, kemitraan dari rekan-rekan bisnis kita, sehingga kita bisa berkumpul satu sisi di kecintaan di bola. Kemeriahan ajang Piala Dunia ternyata memberikan ruang kreatif tidak terbatas bagi penggemar sepak bola di tanah air. Pemasangan bendera peserta Piala Dunia bukan sekedar bentuk dukungan terhadap turnamen sepak bola terbesar di dunia,
tapi juga menjadi cara memperkenalkan olahraga sepak bola kepada generasi muda dan menciptakan ruang kebersamaan di lingkungan sekitar. Laporan Tim Liputan, Badung, Bali, Garuda TV. Bali nyatanya masih menjadi surga wisata di tanah air. Mengisi libur akhir pekan, sejumlah aktivitas wisata unik dan menarik tak henti-hentinya ditawarkan untuk menarik kunjungan wisatawan. Salah satunya di kawasan wisata Kelan, Desa Tuban, Kuta, Badung, Bali, yang menawarkan sensasi berbeda, yaitu atraksi wisata Camel Adventure atau menyusuri sepanjang bibir pantai dengan menaiki unta. Pantai Kelan di kawasan wisata Kuta, Badung, Bali belum terlalu dikenal oleh wisatawan yang berlibur ke Bali. Padahal Pantai Kelan Tuban menawarkan keunikan aktivitas wisata yang berbeda dengan pesisir lainnya di Pulau Dewata. Yang paling unik tentu saja wisata Camel Adventure atau menyusuri sepanjang bibir pantai dengan naik unta. Wisata Camel Adventure menjadi salah satu ciri khas Pantai Kelan karena tidak semua pantai di Bali memiliki aktivitas wisata semacam ini. Bukan hanya diperuntukkan bagi orang dewasa, Camel Adventure juga cocok untuk anak-anak, terutama membiasakan si buah hati agar sejak dini tak takut berinteraksi dengan binatang. Untuk bisa menikmati wisata ala Timur Tengah ini, wisatawan bisa memilih paket yang diinginkan dengan kisaran harga bervariasi. Satu unta bisa ditunggangi oleh 1 hingga 2 orang wisatawan. Meski unta merupakan hewan jinak, seorang pemandu atau pawang terlatih akan selalu mendampingi perjalanan Anda. Saat berkeliling menikmati Pantai Kelan, hewan gurun pasir itu mengantarkan Anda menyusuri sepanjang 2 km pesisir selama kurang lebih 15 hingga 30 menit. Sebelumnya sudah pernah naik unta? Belum pernah. Belum pernah. Yuk guys, coba ya guys. Must try. Gimana rasanya naik unta? Rasanya seru banget. Harus coba naik dulu. Soalnya kan harus stabil juga ya naik unta ya. Tapi semuanya aman naik unta. Tadi sempat deg-degan enggak? Sempet pas mau naik. Soalnya kan jalannya apalagi pasir ya. Jadi kan naik turun gitu. Jadi harus stabil. Tapi seru banget. Jadi rasanya kayak mau jatuh-jatuh gitu ya? Iya. Kalau ke Bali lagi pengen coba wisata ini lagi? Mau banget, harus pokoknya. Iya. Kalau untuk kisaran kita masih ratusan. Terutama untuk lokal domestik itu promonya untuk yang 30 menit itu 200.000 per orang. Kalau untuk yang 15 menit 150.000 per orang untuk dewasa. Kalau untuk batasan itu dimulai dari umur 2 sampai 70 tahun Pak, mengikuti aturan asuransi. Tingginya antusias wisatawan membuat pihak pengelola secara khusus mendatangkan unta dari Australia. Jika ingin mendapat sensasi berbeda, pengunjung disarankan datang pada sore hari agar bisa menikmati perpaduan pemandangan laut yang biru dengan keindahan sunset yang cantik. Atraksi wisata naik unta diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan untuk berkunjung ke kawasan Kelan, Desa Tuban, Badung, Bali. Atraksi wisata tersebut juga dirancang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat yang mata pencariannya selama ini lebih banyak bergantung sebagai nelayan. Laporan Tim Liputan, Badung, Bali, Garuda TV.